Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia, NIM 02190011, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Mahakarya Asia Jakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja ulangan akhir semester untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek yang diampu oleh dosen Ibu Yuwanita Sinatria Eskom MTI. Nah, di sini sudah ada untuk soalnya, yaitu yang pertama, di dalam suatu universitas terdapat dua golongan pegawai, yaitu dosen dan staf. Semua pegawai mendapatkan gaji awal yang sama, yaitu 2 juta rupiah. Terdapat ketentuan sebagai berikut. Gaji tambahan dosen dihitung dari jumlah SKS yang diajar. Tarif per SKS adalah 50.000. Gaji tambahan staf dihitung dari jumlah kehadiran per bulan. Tarif harian seorang staf adalah Rp20.000. Buatlah program untuk mencetak semua gaji pegawai. Nah, nanti untuk hasil runningnya itu seperti ini. Jadi di dalam codingannya kita menggunakan tipe data array untuk menginput data. Kemudian hasil akhirnya seperti ini. Nah, setelah tadi kita membaca dan melihat serta memahami untuk soalnya, sekarang kita masuk ke codingan Java-nya atau ke aplikasi JCreator-nya. Di sini kita sudah masuk ke JCreator-nya. Sebelumnya jika kita memulai untuk membuat atau membuat file baru, maka kita pilih file, new, kemudian file, kita pilih Java class dan ininya Java class. Kemudian kita harus mengetik untuk namanya. Misalnya namanya staff.java, kemudian kita klik finish. Karena di sini saya sudah membuat untuk coding Java-nya, maka saya tinggal masuk ke open file. Kemudian saya masuk ke penyimpanan, di mana tempat saya menyimpan data file Java. Nah, ini untuk codingan dari soal yang tadi sudah saya bacakan. Ini untuk codingannya berbentuk seperti ini. Jadi dari soal tadi itu kita bisa memahami bahwasanya dalam soal tersebut untuk codingannya menggunakan inheritance atau pewarisan sifat serta polimorfisme. Inheritance adalah pewarisan sifat, di mana ada induk kelas dan juga turunannya. Jadi induk kelasnya adalah pegawai dan turunannya adalah staf serta dosen. Untuk tulisan yang berwarna hijau adalah tulisan atau file coding yang di remark. Jadi ketika di running nanti untuk tulisan yang berwarna hijau tidak akan muncul. Di sini kita menggunakan Java I/O serta Java Until Scanner. Public class data. Kenapa data? Karena nama file yang kita buat adalah data. Jadi public class ini harus sesuai namanya dengan nama file yang kita buat. Kemudian karena ini menggunakan inheritance atau pewarisan, maka untuk
data yang ada di pegawai kita gunakan untuk staf dan juga untuk dosen. Maka untuk NIP kita buat NIP staf juga NIP dosen. Tipe data string adalah tipe data yang menggunakan huruf, sedangkan untuk int adalah yang menggunakan angka. Jika double, ini untuk tipe data yang dipergunakan untuk perhitungan. Nah, di sini kita juga menggunakan konstruktor untuk data pegawainya, yaitu public static void. Seperti yang tertera di soal, untuk hasil runningnya menggunakan array, tipe data array, maka kita juga menggunakan tipe data array. Nah, tipe data array yang kita buat ini menggunakan tipe data array for, serta untuk int-nya itu yang kita input ada beberapa. Kita menggunakan untuk variabelnya kita menggunakan i, j, k, l, m, serta n. Nah, yang pertama kita buat untuk kelas induknya. Kelas induk yang pertama adalah kelas induk untuk pegawai staff. Untuk kelas turunannya yang kita input pada kelas pegawai staff yaitu untuk jumlah hadir serta tarif harian beserta dengan total gaji yang akan kita hitung. Kemudian untuk kelas induk yang kedua yaitu kelas induk data pegawai untuk dosen. Sama seperti pada data pegawai staff, untuk kelas turunannya pun pada data ini yang diinput adalah jumlah SKS yang diajar serta tarif per SKS. Dan kemudian di sini ada untuk sistem untuk mencetak daftar gaji pegawai. Jadi ini untuk hasil akhir dari runningnya. Yang pertama, array pertama ini untuk menginput data pegawai staff, kemudian yang kedua ini untuk menginput data pegawai dosen. Nah, sebelum kita melakukan proses running, maka sebaiknya kita melakukan pengecekan untuk melihat ada atau tidaknya error pada codingan yang telah kita buat tersebut. Jika kita sudah merasa benar, maka kita bisa merunning codingan tersebut. Di sini saya menggunakan CMD. Nah, selanjutnya kita masuk ke file yang tadi kita simpan. Nah, jika prosesnya langsung seperti ini, maka codingan kita yang sudah dibuat tadi sudah benar dan tidak ada salah. Kita langsung ke Java, kemudian nama filenya. Nah, sekarang kita menginput untuk kelas induk untuk data pegawai staff. Kemudian ini kelas turunan dari data pegawai stafnya. Tadi di soal sudah ada ketentuan bahwa tarif harian dari staf adalah 20.000. Kemudian kita masuk ke kelas induk yang kedua, yaitu untuk data pegawai dosen.
Untuk NIM-nya kita urutkan saja dari yang kelas induk data pegawai staf. Kemudian kita akan menginput kelas turunan untuk data pegawai dosen, yaitu jumlah SKS juga untuk tarif per SKS-nya. Untuk tarif per SKS tadi di soal juga sudah tertera. Untuk tarif per SKS adalah sebesar 50.000. Nah, ini untuk hasil akhirnya. Yang daftar gaji yang pertama ini untuk daftar gaji pegawai staf, dan yang kedua untuk daftar gaji pegawai dosen. Jadi seperti ini codingnya, dan seperti ini untuk hasil runningnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.